Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Strategis Sektor Publik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan isu-isu strategis organisasi. Next. Anggota dari kelompok 3 terdiri dari yang pertama Ariandini Effendi, yang kedua Valina Alivia, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Rahma Khaira Surdani, yang kelima Randi Awara, yang keenam Vina Dwi Amelia, dan yang ketujuh Yuniarti. Oke, langsung aja. Yang pertama, dari perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan dan kerangka asli. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Bahkan, secara filosofis, dapat dikaitkan dengan nilai dan dasar organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis. Ada beberapa pendekatan untuk identifikasi isu-isu strategis, yaitu pendekatan langsung, pendekatan tujuan, pendekatan visi keberhasilan, pendekatan tidak langsung, pendekatan pemetaan oval, pendekatan masalah ketegangan, dan pendekatan analisis sistem. Pendekatan mana yang terbaik tergantung pada sifat dari lingkungan yang lebih luas dan karakteristik organisasi atau masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan langsung atau direct approach. Berguna dalam pemerintah dan organisasi nirbala, perencanaan bergerak harus dari peninjauan mandat, misi, dan SWOT hingga identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan langsung paling bagus bila tidak ada kesempatan tentang sasaran atau sasaran di mana tidak harus dari peninjauan. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau direct approach. Berguna dalam pemerintah dan organisasi nirbala, perencanaan bergerak harus dari peninjauan mandat, misi, dan SWOT hingga identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan langsung paling bagus bila tidak ada kesempatan tentang sasaran atau sasaran di mana tidak kesempatan yang terlalu abstrak untuk digunakan. Selanjutnya tidak visi keberhasilan sebelumnya dan mengembangkan visi yang didasarkan pada konsensus yang sulit. Ketiga, tidak ada otoritas hierarkis yang bias memaksa stakeholder lain. Yang keempat, lingkungannya demikian kacau sehingga pengembangan sasaran atau visi tampak tidak bijaksana dan tindakan parsial sebagai tanggapan segera atas isu-isu penting tampaknya sangat tepat. Contoh isu-isu strategis, nursing service. Next. Yang kedua yaitu pendekatan sasaran atau goals approach.
lebih terkait dengan teori perencanaan tradisional, di mana organisasi membangun tujuan dan pendekatan sasaran atau the goals approach. Lebih terkait dengan teori perencanaan tradisional, di mana organisasi membangun tujuan dan sasaran bagi dirinya sendiri, kemudian mengidentifikasi isu-isu atau mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Agar pendekatan pekerja, kesepakatan yang dalam dan sangat luas pada tujuan dan sasaran harus mungkin, serta tujuan dan sasaran itu sendiri harus spesifik dan cukup terperinci guna memberikan petunjuk yang berguna dalam pembangunan strategis. Contoh sasaran kebijakan Hennepin Country, sasaran pemberian pelayanan, sasaran keuangan, dan sasaran manajemen. Next. Pendekatan yang ketiga, pendekatan visi keberhasilan atau definition of success. Organisasi diminta untuk mengembangkan gambaran terbaik tentang dirinya sendiri di masa depan ketika organisasi memenuhi misi dan mencapai keberhasilan. Maka isu-isu strategis meliputi bagaimana organisasi harus bergerak dari jalannya, kini hingga bagaimana organisasi akan terlihat dan berperilaku berdasarkan visi keberhasilannya sendiri. Contoh, Health Center menerapkan pendekatan visi keberhasilan. Tim perencanaan strategisnya mengidentifikasi 4 kemungkinan skenario. Yang pertama, tetap menjadi divisi dari Departemen Kesehatan Kota. Yang kedua, menjadi pusat kesehatan komunitas yang nirlaba dan otonom. Yang ketiga, menjadi lembaga komunitas payung, nirlaba dan otonom yang mewadahi sederetan organisasi kesehatan dan human service. Yang keempat, menjadi satu komponen dari organisasi perawatan kesehatan yang nirlaba dan otonom. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan pemetaan oval. Pendekatan pemetaan oval melibatkan penciptaan kata dan panah diagram, di mana pernyataan tentang tindakan potensial organisasi mungkin mengambil bagaimana tindakan ini mungkin diambil dan mengapa dihubungkan oleh panah yang menunjukkan sebab dan akibat atau hubungan pengaruh antara mereka. Dengan kata lain, panah menunjukkan bahwa tindakan A dapat menyebabkan atau mempengaruhi B, yang pada gilirannya menyebabkan mempengaruhi C, dan seterusnya. Jika organisasi melakukan A, dapat berharap untuk menghasilkan hasil B, yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk menghasilkan hasil C. Peta-peta ini dapat terdiri dari ratusan hubungan yang saling berhubungan, yang menunjukkan daerah yang berbeda, kepentingan dan hubungan mereka satu sama lain. Kelompok penting dari tindakan potensi mungkin merupakan isu strategis. Selanjutnya itu pendekatan tekanan personal. Pendekatan tekanan personal dikembangkan oleh Knuth dan Beckhoff dan diuraikan oleh Knuth, Beckhoff, dan Hogan tahun 2000. Para peneliti ini berpendapat bahwa selalu ada 4 dasar ketegangan di sekitar isu strategis. Ketegangan ini melibatkan sumber daya manusia, inovasi dan perubahan, pemeliharaan tradisi, dan peningkatan produktivitas dan berbagai kombinasinya. Penulis ini menunjukkan cara mengkritisi isu-isu yang dibingkai menggunakan ketegangan ini secara terpisah dan dalam kombinasi untuk menemukan cara terbaik untuk membingkai masalah ini. Kritik mungkin perlu untuk menjalankan melalui berbagai siklus sebelum cara yang paling bijaksana untuk membingkai masalah ini ditemukan. Selanjutnya itu pendekatan analisis sistem. Pendekatan analisis sistem dapat digunakan untuk membedakan cara terbaik untuk membingkai masalah ketika ada isu dapat dikonseptualisasikan sebagai sebuah sistem dan ketika sistem berisi efek umpan balik yang kompleks yang harus dimodelkan untuk memahami sistem. Banyak sistem tidak memerlukan permodelan formal untuk dipahami, tetapi yang lain dilakukan dan itu bisa berbahaya untuk bertindak pada sistem yang lebih kompleks tanpa cukup menghargai apa sistem ini dan bagaimana berperilaku. Semakin rumit sistem, semakin sulit untuk model dan bantuan yang lebih ahli akan diperlukan.
Tapi ada batasan untuk analisis sistem, karena ada sistem tidak ada yang bisa memahami metodologi saat diberikan. Kebijaksanaan yang sulit diperlukan untuk tahu kapan itu sangat berharga mencoba analisis canggih yang analis digunakan dan bagaimana menafsirkan dan memanfaatkan hasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan sistem terhadap manajemen isu berakar pada teori sistem dan prinsip manajemen bisnis. Sebagaimana dikatakan oleh William G. Scott tahun 1961 bahwa cara yang paling bermakna mempelajari organisasi adalah sebuah sistem. Semua bagian saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Walaupun ada teori yang menjelaskan bahwa bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan, proses hubungan yang utama adalah komunikasi. Hal ini tertulis dalam Pace dan Faust 1994. Berdasarkan pendekatan teori sistem, ada dua tujuan manajemen isu. Yang pertama, manajemen isu berupaya meminimalisir kejutan dari lingkungan, bertindak sebagai sistem peringatan dari ancaman potensial dan peluang. Utamanya, kegiatan ini merupakan pemindaian lingkungan untuk mendapatkan informasi pembuatan keputusan organisasi dan respon penyesuaian organisasi. Yang kedua, pendekatan ini mempromosikan respon yang lebih sistematis dan efektif dengan bertindak sebagai kekuatan koordinasi dan integrasi di dalam organisasi. Selanjutnya, pendekatan strategik atau strategic reduction of uncertainty approach. Pendekatan ini berasal dari kajian pembuatan keputusan strategik, proses organisasi, perilaku manajemen, dan perilaku sosiopolitik untuk mengembangkan pemahaman peristiwa lingkungan dan aksi organisasi. Secara implisit, pendekatan strategik menekankan pada orientasi kognitif, aksi organisasi, dan perilaku keputusan individu. Perhatian utamanya adalah bagaimana interpretasi individu dan kelompok terhadap sebuah isu yang berhubungan dengan aksi di tingkat organisasi. Penelitian Dutton lebih menekankan pada konsep diagnosis isu strategik, yaitu isu strategik adalah peristiwa, perkembangan atau tren yang dianggap memiliki implikasi bagi kinerja organisasi, karena perspektif strategik diteorikan dari perspektif bisnis. Komunikasi dilihat insidental terhadap struktur dan proses perilaku organisasi dan pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan retoris atau rhetorical approach. Pendekatan retoris muncul sebagai respon terhadap model manajemen isu Case, Jones, dan Crane, dan dikembangkan oleh ilmuwan retoris yaitu Rebel dan Weber, yang tertarik pada wacana korporat dan public relation. Pendekatan retoris dalam menguji manajemen isu memfokuskan pada pengujian retorik dan pengaruhnya pada public relation. Teknik studi kasus yang paling banyak digunakan untuk menganalisa dan mengembangkan salah satu aktivitas intervensi adalah status siklus sebuah isu. Misalnya, para peneliti menguji peran definisi, legitimasi, polarisasi, dan identifikasi, sedangkan peneliti lain memfokuskan pada siklus isu. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan terintegrasi atau engagement approach. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Taylor, West, dan Dorley melalui artikel mereka yaitu Merck and Ed Activists, Engagement as a Framework for Extending Issues Management yang diterbitkan di Jurnal Public Relations Review pada September 2003. Pendekatan interaksi terhadap manajemen isu menjelaskan bahwa dialog aktif atau keterlibatan antara organisasi dan publiknya merupakan cara yang paling efektif dalam mengelola isu. Terintegrasi berarti bahwa stakeholder relevan dipertimbangkan dan dilibatkan dalam keputusan-keputusan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terintegrasi merupakan sebuah istilah menyeluruh bagi manajemen isu masa depan karena pendekatan ini menyatukan dan memperluas pendekatan sistem, strategik, dan retoris.
Pendekatan terintegrasi bisa berfungsi sebagai kerangka kerja yang menentukan dan mengarahkan pada manajemen isu di masa depan. Ada 3 asumsi yang dikemukakan dalam pendekatan integrasi ini, yaitu yang pertama, fokus pada kepentingan organisasi, yang kedua, menjelaskan kepentingan publik, dan yang ketiga, menghargai nilai hubungan organisasi dengan publik. Pendekatan yang ke-11 yaitu pendekatan artikel analisis. Pendekatan ini dipakai untuk mendapatkan isu yang benar-benar strategis dan menjawab pertanyaan mengapa isu-isu tersebut lebih strategis dari isu-isu yang lain. Pendekatan critical analysis terhadap kekuatan dan kelemahan internal. Dengan memperhatikan begitu pentingnya kedudukan aspek kekuatan dan kelemahan internal, maka untuk menjaga akurasi dan melihat tingkat strategis tidaknya aspek kekuatan dan kelemahan internal, perlu dilihat kembali determinasi aspek-aspek tersebut. Dalam mencermati tingkat strategis kekuatan dan kelemahan internal dilakukan melalui 2 cara. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah 1, menyatakan kekuatan mana yang strategis ditentukan dengan melihat apakah pemanfaatan kekuatan tersebut memerlukan perencanaan strategis. Jika begitu cukup dikelola dengan proses perencanaan rutin, maka kekuatan itu tidak bernilai strategis. Kedua, mengetahui kelemahan mana yang strategis ditentukan dengan melihat apakah kelemahan tersebut benar-benar merupakan masalah inti. Jika semata-mata hanya merupakan imbas atau akibat dari masalah inti, maka kelemahan itu tidak strategis. Pendekatan critical analysis terhadap peluang dan ancaman eksternal. Setelah melakukan critical analysis terhadap kekuatan dan kelemahan, hal yang sama juga dilakukan terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, sehingga akan diketahui apa yang benar-benar menjadi isu strategis yang harus mendapat penanganan khusus. Yang ke-12 adalah limits test. Setelah didapatkan isu-isu strategis dengan menggunakan pendekatan critical analysis, maka untuk mengetahui isu mana yang paling strategis dibandingkan dengan isu yang lain, selanjutnya digunakan pendekatan litmus test agar dapat ditentukan isu yang mana yang benar strategis yang nantinya akan di ranking dari yang paling strategis ke yang strategis. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata maupun yang tidak berkenan. Terima kasih kepada teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.